Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa merasakan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang contohnya, kita masih bisa bernafas sampai detik ini, masih bisa merasakan nikmatnya berpuasa, beribadah di bulan Ramadan yang alhamdulillah sangat didambakan oleh banyaknya umat manusia. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua yang ada di sini, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari poin-poin untuk mencapai kesuksesan lewat jalur langit. Oke, kita buka terlebih dahulu contohnya. Ketika kita ingin sukses, pasti banyak rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi dengan kesabaran, keikhlasan, dan penuh ketabahan. Contohnya, ketika kita ingin bertujuan ke suatu tempat menaiki mobil, menyetir mobil, pasti ketika sedang di jalan, kita menemukan banyak sekali tantangan, rintangan dalam berbentuk hal apapun itu. Seperti banyaknya lubang di jalan, banyaknya polisi tidur, ataupun berbagai hal lainnya. Tetapi, ketika kita lewati dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan fokus terhadap tujuan yang ingin kita capai, pasti kita akan sampai terhadap tujuan yang ingin kita capai. Begitulah kesuksesan. Ketika kita ingin mencapainya lewat jalur langit, kita harus menghadapi segala cobaan yang ada di depan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, bagaimana cara menghadapi cobaan-cobaan yang telah Allah berikan kepada kita ketika kita ingin sukses? Yang pertama, ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah itu ialah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan berbagai hal baik lainnya. Dan Allah melarang kita seperti berzina, meninggalkan puasa, dan berbagai maksiat lainnya. Contohnya, ketika kita sudah bertakwa, maka Allah akan memberikan segala hal yang kita inginkan. Contohnya di Quran surah ke-65, surah At-Talaq di ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang ada di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membukakan seluruh jalan keluar setiap permasalahan yang kalian ada. Selanjutnya di ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, siapa saja di antara kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kalian. Dan di ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa saja di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapuskan segala dosa yang telah kalian lakukan di masa lampau. Nah, di ayat lain, ini Quran surah kedua, surah Al-Baqarah, di ayat ke-282, di akhir ayatnya, kalimatnya sangat baik, perhatikan baik-baik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, di situ dimulai dengan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Setelah kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala hal yang kita inginkan, segala hal yang meliputi dunia maupun akhirat. Selanjutnya ialah ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, kita juga harus berusaha, harus berikhtiar dari diri kita sendiri. Contoh yang pertama ialah berdoa. Di hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa saja di antara kita yang tidak mau berdoa, maka Allah tuh menganggap kita tuh sombong. Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, tak hanya ikhtiar. Ikhtiar harus dibarengi dengan doa. Makanya ada kata-kata, usaha, dan doa tidak pernah mengkhianati hasil.
itulah kesuksesan yang dicapai lewat jalur langit. Yang ketiga ialah memohon doa dari kedua orang tua kita. Ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita buatlah senang orang tua kita. Kalau kita belum bisa buat senang kedua orang tua kita, terutamanya ibu kita, jangan buat mereka menangis karena kesalahan yang telah kita buat. Oleh karena itu, niatkanlah segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, niatkanlah karena Allah. Karena siapa yang karena Allah, maka Allah nggak hanya memberikan segala hal yang ada di dunia, tetapi Allah juga memberikan ganjaran di akhirat berupa pahala yang berlipat ganda, terutamanya di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.